Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang terkasih. Pagi ini hari Rabu tanggal 21 April 2021, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan seperti yang biasa kita lakukan sebelum mengawali aktivitas kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami bersyukur oleh karena kasih-Mu, oleh karena penyertaan-Mu, berkat-Mu yang senantiasa ada untuk kami, dan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau lakukan bagi hidup kami. Dan pagi ini Tuhan kami akan bersekutu dengan-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau tilik hati kami satu persatu, Engkau basuh hati kami yang kotor Tuhan, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, sehingga kami pun dilayakkan untuk bersama-sama bersekutu dengan-Mu hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau berkuasa penuh atas diri kami masing-masing, sehingga kami pun dapat memahami firman-Mu dan juga menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia hanya kepada-Mu saja. Tuhan, mari kami undang Engkau hadir di tempat ini, dan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 14. Natsnya terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12a. Inspirasi seorang Kartini. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Hari ini kita memperingati Hari Kartini. Kartini adalah pahlawan nasional, ia tokoh gerakan kesetaraan hak wanita di Indonesia. Ia putri dari Raden Mas Sosroningrat, Bupati Jepara. Nama lengkapnya Raden Ajeng Kartini, lahir 21 April 1879 dan wafat pada tanggal 17 September 1904. Kartini adalah sosok inspiratif. Mulai umur 12 tahun, ia dipingit. Ia tidak boleh keluar rumah, apalagi sekolah. Namun, itu tidak membuatnya patah semangat. Ia tetap giat membaca dan belajar sendiri di rumah. Pertama-tama, ia belajar bahasa asing. Dengan bekal penguasaan bahasa asing itu, ia rajin membaca berbagai koran, majalah, dan buku-buku bermutu. Sejak masih sangat muda, ia terbiasa membaca buku-buku bermutu tinggi. Contohnya, buku Max Havelaar, karya Multatuli, The Stiller Knecht, karya Louis Couperus, dan buku karya Van Eden, Augusta de Witt, Bertha von Suttner, dan lain-lain. Maka, meski bukan seorang yang bersekolah tinggi, Kartini mampu menulis di berbagai penerbitan ternama. Ia berjuang melalui tulisan-tulisannya. Surat-suratnya dihimpun dalam buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Perjuangan Kartini diakui dan dikenang banyak orang, baik itu oleh para pemimpin, aktivis, penulis, maupun kaum terpelajar. Untuk menghormati perjuangan Kartini, Pramudya Anantatur menulis buku Panggil Aku Kartini Saja. Louis Simner menulis buku Letter of Japanese Princess. Jules Kurt menulis buku Letters from Kartini
an Indonesian Feminist pada tahun 1900 sampai 1904. Nah, untuk mengenang dan menghormati perjuangan Kartini, apa yang sudah atau akan kita lakukan? Mari, Bapak, Ibu, dan saudara yang kita kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi perjuangan kita masing-masing dalam hidup kita masing-masing, perjuangkanlah seperti perjuangan Kartini yang meskipun kondisinya dipingit dan tidak boleh sekolah, tapi usaha kerasnya membuahkan hasil. Ingat, perjuangan tanpa doa juga akan sia-sia. Jadi marilah, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita perjuangkan, kita bawa ke dalam doa. Dan apa yang tidak mungkin terjadi akan terjadi bagi Tuhan. Dan jangan lupa, segalanya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan juga akan memberkati apa yang kita perjuangkan selama ini. Demikian, saudara, semoga renungan ini bermanfaat bagi kita ke depannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Allah, terima kasih untuk renungan pagi ini Tuhan. Perjuangan Kartini yang menginspirasi kami, membuat kami sadar betul bahwa apapun keadaan kami harus tetap berjuang, memperjuangkan apa yang menjadi hak, cita-cita, dan harapan kami. Bantu kami Tuhan, terutama untuk sekolah SMA Kristen yang betul-betul kami sedang perjuangkan di dalam pembangunannya, di dalam pembangunan karakter anak-anaknya, dan juga pembangunan segala fasilitas yang sedang kami lakukan. Tuhan berkati pihak-pihak yang terkait, yayasan, para guru, karyawan, murid-murid, dan pendeta-pendeta yang selama ini membantu kami ya Tuhan. Berkatilah juga gereja-gereja yang terus menopang kami, yang terus berkorban untuk berdirinya sekolah kami hingga sampai saat ini. Tuhan, kami menyerahkan segala harapan kami, cita-cita kami, dan perjuangan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin.